Bayangkan seorang pemuda yang meninggalkan segalanya demi satu hal yang tidak bisa ia beli dengan harta, tidak bisa diwarisi dari keluarga, dan tidak bisa dipaksakan oleh siapapun. Inilah kisah Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi yang menempuh perjalanan spiritual terpanjang dalam sejarah Islam. Salman Al-Farisi lahir di Persia dari keluarga terpandang dan kaya. Ayahnya adalah pemuka agama Majusi yang sangat mencintainya. Salman dijaga ketat, bahkan tidak diizinkan keluar rumah karena ayahnya takut ia terpengaruh ajaran lain. Namun, dalam hatinya, Salman selalu merasa ada yang kosong. Ia melihat api yang disembah kaumnya dan bertanya dalam diam, bagaimana mungkin api yang padam bisa menjadi Tuhan? Suatu hari, dalam sebuah perjalanan, Salman mendengar suara lantunan doa dari sebuah gereja. Ia terdiam, hatinya bergetar. Ajaran ini terasa lebih dekat dengan kebenaran, batinnya. Sejak hari itu, Salman meninggalkan agamanya, keluarganya, dan seluruh kenyamanan hidupnya. Ia memilih jalan pencarian. Dari satu guru ke guru lain, dari satu negeri ke negeri lain. Salman belajar tentang tauhid, tentang kenabian, tentang akhir zaman. Hingga suatu hari, seorang pendeta tua berkata kepadanya, akan datang seorang nabi di tanah Arab. Ia membawa ajaran Ibrahim. Di antara tanda-tandanya, ia menerima hadiah, tidak menerima sedekah, dan di antara pundaknya ada tanda kenabian. Kalimat itu tertanam kuat di hati Salman. Dengan harapan besar, Salman berangkat menuju Arab. Namun di tengah perjalanan, ia dikhianati. Ia dijual sebagai budak, dipindahkan dari satu tangan ke tangan lain, hingga akhirnya berada di Madinah sebagai seorang hamba sahaya Yahudi. Dari anak orang terpandang menjadi budak tanpa kebebasan. Namun Salman tidak putus asa. Ia berkata pada dirinya, mungkin inilah jalan Allah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Salman memperhatikan dari kejauhan. Ia menguji tanda-tanda itu satu persatu. Ia membawa sedekah, Rasulullah tidak memakannya. Ia membawa hadiah, Rasulullah menerimanya. Dan ketika Salman melihat tanda kenabian di punggung Rasulullah, Salman menangis. Ia bersujud. Ia tahu inilah kebenaran yang ia cari sepanjang hidupnya. Namun Salman belum bebas. Ia masih seorang budak. Rasulullah membantu menebusnya. Para sahabat ikut menanam ratusan pohon kurma agar Salman merdeka. Hari itu, Salman bukan hanya bebas secara fisik, tetapi juga bebas secara ruhani. Dalam perang Khandak, ketika Madinah terancam pasukan besar, Salman mengusulkan sesuatu yang belum pernah dikenal bangsa Arab, menggali parit. Strategi ini menyelamatkan kaum muslimin. Saat para sahabat berselisih apakah Salman termasuk muhajirin atau ansar, Rasulullah bersabda, Salman minna ahlal bait. Salman adalah bagian dari keluargaku. Sebuah kehormatan yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Salman Al-Farisi hidup sederhana. Meski pernah menjadi gubernur, rumahnya tetap kecil, pakaiannya biasa, dan hartanya hampir tidak ada. Ia pernah berkata, aku telah menemukan Islam setelah mencarinya sepanjang hidupku. Maka bagaimana mungkin aku menukarnya dengan dunia? Salman Al-Farisi wafat dalam keadaan tenang setelah perjalanan panjang yang penuh pengorbanan. Dari dirinya kita belajar, kebenaran layak diperjuangkan meski harus kehilangan segalanya. Status, bangsa, dan asal-usul tidak lebih mulia dari iman. Jalan menuju Allah seringkali panjang dan melelahkan, namun selalu bernilai. Jika kisah Salman Al-Farisi membuatmu merenung, tulis Salman di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak yang belajar dari kisah luar biasa para sahabat Nabi.